Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bidzikrihi tatanazzalur rahmat, wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wal qadaril azim wa radiyallahu an syekhina wa qudwatina al-qutbil maktum Abil Abbas Ahmad bin Muhammad Tijani. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat was-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Para kaum muslimin dan muslimat, shaimin shaimat yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita masuki hari yang ke-17 dari bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa, untuk melaksanakan perintahnya. Mudah-mudahan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sampai detik ini terus ditetapkan dan ditambah dengan nikmat yang lebih besar dan lebih banyak lagi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita gunakan sisa-sisa waktu di bulan Ramadan ini, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih beri kita panjang umur, sehat walafiat. Mari kita maksimalkan sisa-sisa hari dan sisa-sisa waktu untuk di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak amal baik, amal soleh, memperbanyak melakukan ibadah-ibadah sunnah, dan terus menjaga ibadah-ibadah fardu, terutama sholat 5 waktu dengan berjamaah. Dengan harapan mudah-mudahan sisa-sisa waktu dari bulan Ramadan ini bisa membuat kita menjadi lebih baik, membuat hidup kita menjadi lebih baik, dan menjadikan kita hamba yang memperoleh rahmat, ampunan, dan dibebaskan dari api neraka sebagaimana telah dijanjikan oleh Allah melewati lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak keluar kita dari bulan Ramadan ini kecuali dosa kita sudah bersih, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi hamba yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita keluar bulan Ramadan, kita tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah dalam berbuat taat, istiqamah dalam beribadah sampai kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin, hadirat, shaimin shaimat yang berbahagia, melanjutkan kajian kita sore ini. Sore ini tema kita yaitu tentang asas atau pokok ajaran kaum sufi. Pokok ajaran kaum sufi. Jadi pokok ajaran kaum sufi itu ada 7 pokok ajaran kaum sufi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullah. Dalam sebuah makalahnya, Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullah mengatakan, usuluna sab'atu asya, pokok ajaran kami ada 7 perkara. Usuluna, pokok-pokok ajaran kami. Kami maksud di sini adalah kaum sufi, karena beliau Imam Sahal bin Abdullah As-Tusturi adalah salah satu tokoh kaum sufi, tokoh tasawuf. Jadi pokok ajaran kami ada 7 macam, kata beliau, 7 perkara. Yang pertama, at-tamassuku bi kitabillahi ta'ala, berpegang teguh pada kitab Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh pada kitab Allah dengan menjaganya, membacanya, mengamalkannya.
mengkaji dan mengamalkannya. Tidak hanya membaca, tapi berusaha untuk mengkaji dan mengamalkan isi yang terkandung dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Ini pokok ajaran kaum sufi yang pertama. Mereka tidak sedikit pun keluar dari ajaran kitab Allah. Tidak sedikit pun keluar dan menyimpang dari ajaran Al-Qur'an. Semua amal ibadah mereka, gerak-gerik mereka, ucapan mereka sesuai dengan Al-Qur'an. Jadi tidak menyimpang dari Al-Qur'an. Karena itulah pokok ajaran mereka, ajaran tasawuf. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pokok ajaran mereka, pokok ajaran kaum sufi adalah wal iqtida bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua, mengikuti sunnah. Jadi tidak hanya cukup berpegang teguh pada Quran, tetapi juga harus mengikuti sunnah. Karena Quran itu sifatnya masih global. Dan yang menjelaskan adalah sunnah. Apabila ada orang mengatakan bahwasanya dia hanya berpegang teguh pada Quran saja, tidak mau sunnah, ini kelompok ingkar sunnah namanya. Ingkar sunnah yang mereka hanya Quran saja, kembali kepada Quran, kembali kepada Quran. Siapa mereka? Seakan-akan mereka orang yang bisa mentafsirkan dan memahami isi dan kandungan ayat Quran. Tidak ada yang bisa memahami secara utuh, memahami dan mengetahui secara sempurna isi dan kandungan ayat Al-Quran kecuali Rasulullah. Jadi hanya Rasulullah SAW yang bisa mentafsirkan ayat Al-Quran itu secara sempurna. Adapun selain Rasulullah, para sahabat, para tabi'in dan pakar tafsir yang lain itu hanya mengira-ngira, menduga-duga saja. Dan mereka para pakar tafsir pun dalam mentafsirkan Quran tidak lepas dari sunnah. Mereka juga mentafsirkan Quran juga lewat sunnah juga, mengkaji hadis-hadis Nabi. Jadi tidak cukup kalau kita ingin kembali pada Quran saja tanpa sunnah, tidak cukup. Jadi harus Quran kemudian mengikuti sunnah Nabi. Dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti jejak Nabi, sunnah Nabi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi berarti dia telah melenceng dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, yang ayat ini sering disampaikan oleh para ulama. Ayat ini ditujukan oleh Allah kepada Rasulullah supaya menyampaikan kepada umatnya, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Muhammad, ini, jika kalian, umatnya maksudnya, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku maksudnya Rasulullah. Jadi Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan kepada umatnya, kalau kalian umatnya ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti Rasulullah, ikuti aku. Fattabi'u yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Nah, jadi kunci orang itu bisa dicintai oleh Allah SWT dengan mengikuti sunnah Nabi. Artinya ayat ini menegaskan Allah tidak akan mencintai hamba kalau dia tidak mau mengikuti nabinya. Kalau dia tidak mau mengikuti jejak atau sunnah kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecintaan Allah kepada hamba bergantung kepada bagaimana seberapa besar dia mengikuti sunnah Nabi, seberapa besar dia mengikuti jejak Nabi. Maka semakin banyak, semakin besar kecintaannya kepada Nabi, dan semakin besar dia mengikuti sunnah Nabi, maka semakin besar pula cinta Allah kepada hamba tersebut. Fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, Allah pun akan mencintai kalian, dan juga ya wa yaghfir lakum dzunubakum. Pertama, ketika kita mengikuti sunnah Nabi, mengikuti jejak Nabi, Allah akan mencintai kita. Dan yang kedua, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Kita ini butuh ampunan, karena setiap hari, sengaja ataupun tidak sengaja, sadar ataupun tidak sadar, kita tiap hari melakukan dosa kepada Allah SWT. Oleh karena itu, ampunan Allah sangat-sangat kita butuhkan. Jika kita ingin dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah SWT, segala khilaf kita, kesalahan kita diampunkan oleh Allah SWT, ikuti jejak Nabi, ikuti sunnah-sunnah Nabi. Untuk mengikuti jejak Nabi dan sunnah Nabi, otomatis kita harus belajar. Bagaimana kita tahu sunnah Nabi kalau tidak belajar?
harus belajar. Hadir majelis ilmu, hadir majelis orang-orang soleh, majelis ulama, supaya kita tahu, oh ini sunnah Nabi. Oh, Nabi berarti begini. Harusnya kita begini. Bagaimana apa yang sunnah, apa yang dilakukan oleh Nabi. Oh, Nabi bangun malam, Nabi sholat duha, Nabi sholat witir. Itu yang harus kita ikuti. Sunnah Nabi. Ini yang kedua. Jadi pokok ajaran kaum sufi. Pertama tadi, Al-Quran, berpegang teguh pada Quran. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi. Ini yang kita pegang. Jika kita pegang kedua hal ini, selamat hidup kita dunia akhirat. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam sebuah makalahnya, beliau dalam sebuah syair, satu bait syair pendek, beliau mengatakan kunci sukses hidup di dunia ini, dia mengatakan ilzam kitab Allah wa taba' sunnatan waqtad hadakallah bil aslafi. Artinya beliau seorang hamba yang ingin mendapatkan hidayah Allah SWT, yang ingin memperoleh bimbingan Allah SWT dalam melakukan 3 hal, kata beliau dalam syairnya nih. Pertama, ilzam kitab Allah, lazimi kitab Allah SWT, yaitu Quran. Bagaimana cara melazimi kitab Allah SWT? Mempelajarinya, kemudian membacanya dan mengkaji supaya kita bisa mengamalkan isi yang ada dalam kitab Allah SWT. Itu cara kita melazimi kitab Allah. Terus kita pegang teguh pada Quran itu. Kemudian waqtad ilzam kitab Allah taba' sunnatan. Yang kedua, yang bisa membuat hidayah Allah turun kepada kita adalah ikuti sunnah Nabi. Wa taba' sunnatan, ikuti sunnah maksudnya sunnah Nabi. Kemudian waqtad hadakallah bil aslaf, ikutilah para ulama salaf, niscaya Allah pasti memberikan hidayah kepadamu. Ikuti ulama salaf, jangan ikuti ulama-ulama sekarang. Banyak ulama-ulama sekarang yang tidak sesuai dengan salaf, tapi ikuti ulama salaf. Siapa ulama salaf itu? Ulama salaf itu ulama yang hidup sebelum tahun 300 Hijriah. Sebelum tahun 300 Hijriah. Setelah tahun 300 Hijriah itu bukan nama salaf lagi, tapi namanya khalaf. Jadi sebelum tahun 300 Hijriah, termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hasan al-Basri, Imam Sufyan bin Thawri, Sufyan bin Uyainah, itu ulama-ulama salaf itu semuanya. Jadi ya pokoknya sebelum tahun 300 Hijriah itu ulama salaf. Di atasnya, setelahnya itu masuk dalam ulama khalaf. Jika kita ingin mendapat hidayah Allah, selalu dalam bimbingan Allah SWT, sukses hidup kita, pegang 3 hal ini. Mengikuti, berpegang teguh pada kitab Allah, kemudian mengikuti sunnah Nabi, dan mengikuti salaf saleh, mengikuti jejak salaf saleh. Kemudian yang ketiga, pokok ajaran kaum sufi, wa aklul halal, makan halal. Makan halal, barang yang dimakan halal dan diperoleh dari pekerjaan yang halal. Ini makan halal ini. Ini yang dijaga oleh para ulama salaf. Mereka menjaga makanan mereka. Karena makanan itu berpengaruh bagi tubuh. Dalam sebuah makalah disebutkan at-ta'am bidrul a'mal. Makanan itu adalah benih amal. Idza dakhala halalan kharaja halalan, wa idza dakhala haraman kharaja haraman. Jadi makanan, minuman itu adalah benihnya amal hamba. Apabila yang makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut hamba itu adalah makan yang halal, maka akan keluar pekerjaan yang halal, akan keluar amal perbuatan yang halal. Ngomongnya baik, kemudian tingkah lakunya baik. Jadi keluar perbuatan dan amal yang halal kalau makannya halal. Sebaliknya kalau makannya yang masuk ke dalam perutnya itu haram, maka akan mengeluarkan perbuatan yang haram. Suka ngomong kotor, mencahut kata orang, kata-kata yang keji, suka bohong, suka ngibah, ngomongkan orang, kemudian untuk melakukan ibadah itu berat.
sembahyang berat, nak belajar berat, puasa pun dia kadang berat tak mau. Karena tadi yang masuk ke dalam perut itu adalah makanan yang haram, sehingga akan mengeluarkan, melahirkan perbuatan-perbuatan yang haram juga. Ini yang harus kita jaga. Jadi makanan adalah benihnya amal. Kalau kita ingin amal kita, anggota tubuh kita ini mengeluarkan amal-amal yang baik, amal yang soleh, maka jaga makanan kita. Jangan sampai kita makan yang haram. Syubhat pun jangan, apalagi yang haram. Syubhat itu yang tidak jelas halal haramnya, masih remang-remang itu antara haram dan halalnya. Maka lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggal. Kalau kita ragu ini halal apa haram, maka tinggalkan lebih baik. Jadi makan halal adalah pokok ajaran kaum sufi. Mereka sangat menjaga makanan mereka. Itu para kaum sufi. Karena makanan yang haram lah menyebabkan mereka tidak bisa khusyuk dalam ibadahnya. Karena makanan yang haram tersebut. Sebelumnya juga saya sudah pernah sampaikan hadis. Nabi bersabda, man akalal halal ata'at jawarihu sya'a amabah. Barang siapa makan makanan halal, maka anggota tubuhnya akan berbuat taat. Mau ataupun tidak mau, terdorong. Anggota tubuhnya akan terdorong untuk beramal soleh, berbuat taat kepada Allah SWT. Sebaliknya, man akalal haram asad jawarihu sya'a amabah. Barang siapa makan haram, masuk ke dalam perutnya makanan atau minuman yang haram, maka anggota tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah SWT. Dia mau ataupun tidak mau, tetap akan terdorong oleh perbuatan maksiat. Terkadang dia tidak mau maksiat, tidak mau dia, tahu dia itu maksiat, tetapi kan tidak sanggup menahannya karena pengaruh makan yang haram tadi. Didorong terus untuk maksiat. Dan mau berbuat taat pun tidak bisa. Dia pengen sembahyang, pengen jamaah, tetapi tidak bisa karena memang dihalang oleh makanan yang haram yang ada dalam perutnya itu, mencegah dia untuk berbuat baik, dan mendorong dia untuk maksiat. Itu pengaruhnya makanan yang haram itu. Oleh karena itu hendaklah kita berusaha untuk menjadikan apa yang kita makan itu, apa yang mau kita masukkan ke dalam perut kita, supaya benar-benar halal, thayyiban, halalan thayyiban. Barangnya halal dan diperoleh dengan cara yang halal juga. Yang keempat, pokok ajaran kaum sufi adalah wakaful adha. Menahan diri dari mengganggu dan menyakiti orang lain. Menahan diri dan menahan diri dari mengganggu dan menyakiti orang lain. Siapa saja, semua makhluk Allah, terutama sesama muslim. Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim mengatakan, al-muslimu man salimal muslimu min syarri lisanihi wa yadihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang muslim itu adalah orang yang muslim lain selamat dari gangguan tangannya dan lisannya. Lisannya tidak mengganggu, tidak menyakiti, tangannya pun tidak menyakiti. Itu namanya muslim itu. Jadi pokok ajaran kaum sufi, mereka tidak mengganggu orang lain, tidak mau menyakiti orang lain. Semua makhluk Allah, apalagi seorang muslim, apalagi seorang muslim, tetangganya ataupun kerabatnya tidak mau menyakiti. Dia menahan diri dari menyakiti. Karena menyakiti kaum muslim itu dosa besar, termasuk dosa besar. Dulu ketika anak belajar sama anak punya guru, beliau pernah mengatakan, daripada engkau menyakiti saudaramu yang muslim, lebih baik engkau mengambil linggis katanya, kemudian hancurkan Ka'bah, dosanya masih kecil. Masih kecil daripada menyakiti hati seorang muslim katanya. Jadi termasuk dosa besar menyakiti hati orang muslim, apalagi sampai membunuh seorang muslim. Naudzubillah, menyakiti aja sudah termasuk sebuah
dosa besar, apalagi sampai membunuh. Ini yang keempat, para kaum sufi, para ahli tasawuf, mereka mengajarkan setiap pengikutnya, setiap muridnya untuk tidak mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, menyakiti baik dari perbuatan maupun ucapan. Tidak ada ucapan-ucapan yang menyinggung ataupun mencela, menghina, menghujat dan sebagainya yang kiranya membuat orang itu bisa sakit hati, ataupun tidak dengan perbuatan, dengan memukul, dengan menzalimi. Ini yang keempat, pokok ajaran kaum sufi menahan diri dari mengganggu atau menyakiti orang lain. Itu namanya kaful azza, tidak mengganggu dan menyakiti orang lain, makhluk Allah, terutama kaum muslimin. Yang kelima, pokok ajaran kaum sufi, wajtinabul atham, menjauhi dosa, menjauhi perbuatan dosa, berusaha untuk semaksimal mungkin untuk menghindari perbuatan dosa, menjauhi perbuatan dosa. Walaupun kita berada di akhir zaman ini yang sulit untuk terhindar dari perbuatan dosa, tapi tetap kita berusaha untuk menghindar. Meskipun tidak bisa, tetap kena tempiasnya. Sebagaimana sudah Ana sebutkan sebelumnya, bahwasanya dosa di akhir zaman, kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, ad-dzunub fi akhir zaman kal mataril ghazir. Dosa di akhir zaman itu seperti hujan lebat. Jadi hujan lebat itu meskipun orang itu pakai payung ataupun pakai jas hujan, kena tempiasnya itu, basah mesti dia, kena hujan itu. Nah, jadi bagaimanapun usaha kita untuk menghindari dosa di akhir zaman ini, tetap kita akan kena tempias dosa, tidak bisa. Kecuali kata beliau para muqarrabun, orang-orang yang sudah sampai pada martabat derajat muqarrabun ataupun yang mendekatinya, itu bisa selamat itu. Selain mereka semuanya akan terkena dari tempiasnya dosa, tempiasnya dosa. Tapi beliau mengasih solusi. Nah, maka kata beliau, karena dosa di akhir zaman ini membabi buta seperti hujan lebat, sulit dan susah untuk dihindari, fakthiru min salatil fatih lima ulik. Jadi beliau ngasih solusi, perbanyaklah membaca salawat fatih lima ulik. Karena salawat fatih itu akan menghapus, menghilangkan dosa kecil maupun besar, semuanya akan dibersihkan dengan salawat fatih. Itu kata beliau. Jadi salawat fatih adalah solusi untuk umat akhir zaman yang penuh dengan dosa, bisa lebur dosanya, bersih dengan salawat fatih. Maka lazimi salawat fatih tersebut supaya kita bisa terhindar dari dosa. Itu adalah salah satu usaha kita untuk menghindari dosa. Nah, di samping kita berusaha dengan perbuatan kita, menjaga lisan kita, menjaga anggota tubuh kita dari bermaksiat, dari melakukan dosa, juga kita berusaha dengan memperbanyak sholawat fatih untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Kita baca setiap habis sholat 5 waktu minimal 1 kali kita baca. Kalau bisa 1 kali, 1 kali ya. Lebih afdal kalau dibaca 11 kali seperti yang dijazakan oleh Abu Yasid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau menjazakan membaca surah Fatihah setiap sholat 11 kali. Nah, itu lebih afdal. Itu akan insyaallah akan membersihkan kita dari dosa. Ini pokok ajaran kaum sufi yang kelima adalah menjauhi dosa. Berusaha semaksimal mungkin untuk menjauh dari dosa. Wat taubatu, dan yang keenam adalah taubat. Senantiasa taubat. Ya tadi dengan cara beristighfar. Taubat itu dengan cara beristighfar. Pagi istighfar, nanti sore istighfar lagi. Taubat kepada Allah SWT. Ini senantiasa merasa berdosa. Senantiasa merasa berdosa dan takut kepada Allah SWT. Takut murka Allah SWT. Sehingga dia istighfar terus. Pagi-pagi istighfar dia. Baik dia merasa berdosa atau tidak merasa melakukan dosa, tetap istighfar, taubat. Ini namanya taubat. Nah, dan juga sore istighfar. Dan taubat itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya taubat. Dengan berusaha menyesali perbuatannya dan tidak kembali lagi pada dosa yang pernah ia lakukan. Itu namanya taubat. Gitu. Nah, di antara usaha taubat dia
ketika sudah terjumus dalam maksiat, nah, dia berubah untuk menghindari maksiat itu dan mencari teman-teman yang soleh, berkumpul dengan teman yang soleh. Ya. Kemudian yang ketujuh, satu. Yang keenam, ya. Yang keenam, pokok ajaran kaum sufi ada wa adaul huquq, ya. Menunaikan hak Allah ataupun hak manusia, semua hak ditunaikan, terutama hak Allah SWT. Apa hak Allah SWT? Hak Allah adalah untuk disembah. Itu haknya Allah. Allah perintahkan kita sholat, kita tunaikan, itu adalah haknya Allah. Allah perintahkan kita puasa, maka puasa kita, itu adalah haknya Allah, harus kita tunaikan itu. Allah perintahkan kita zakat, keluarkan zakat ketika kita mampu. Ya. Dan juga hak manusia, kita tunaikan hak manusia, ya, hak antara sesama manusia. Nah, di antara haknya seorang muslim dengan muslim lainnya, ketika ada yang sakit, kita datang, kita jenguk. Ketika ada kawan kita yang meninggal, kita takziah. Nah, itu haknya muslim, ya, untuk diperlakukan. Terutama hak sama tetangga kita, hak untuk diperlakukan baik, hak untuk disantuni. Nah, itu hak. Jadi melaksanakan. Nah, ini pokok ajaran kaum sufi. Yang keenam adalah melaksanakan hak Allah dan juga hak manusia. Itu yang ketujuh, ya. Jadi yang pertama tadi berpegang teguh pada kitab Allah, yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi, yang ketiga makan halal, yang keempat tidak menyakiti dan mengganggu makhluk, yang kelima menjauhi dosa, yang keenam tobat, dan yang ketujuh menunaikan hak Allah dan hak makhluk Allah SWT. Karena Allah memiliki hak terhadap hambanya. Bagaimana setiap makhluk juga memiliki hak terhadap makhluk yang lain. Hak untuk tidak diganggu, hak untuk tidak disakiti, itu haknya setiap makhluk. La mu'ina. Kemudian beliau melanjutkan setelah beliau Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi menyebutkan pokok ajaran kaum sufi, beliau pun meneruskan makalahnya, la mu'ina illallah, tidak ada yang bisa membantu kecuali Allah. Jadi tidak ada yang bisa menolong kita, membantu kita untuk melakukan ketujuh pokok tadi, kecuali Allah. Kita bisa berpegang teguh pada kitab Allah, melaksanakan ajaran yang ada dalam Quran, mengamalkan Quran karena pertolongan Allah. Kita bisa melaksanakan sunnah juga karena pertolongan Allah. Kita bisa menjauhi dosa, makan halal, menghindarkan diri kita dari mengganggu menyakiti orang lain, bisa bertobat, melaksanakan hak Allah SWT dan hak makhluk, itu juga karena pertolongan Allah. Jadi tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah SWT. Wala dalil illa rasul, dan tidak ada petunjuk kecuali Rasulullah. Jadi satu-satunya petunjuk yang bisa kita ikuti adalah Rasulullah. Itu petunjuk jalan menuju Allah SWT. Apabila ada orang yang memberikan kita petunjuk tetapi tidak sesuai dengan petunjuknya Rasulullah, tinggalkan. Jadi petunjuk harus sesuai dengan petunjuknya Rasulullah SAW. Karena yang bisa menunjukkan jalan menuju Allah hanya Rasulullah. Nah, selain Rasulullah tidak bisa. Jadi perantara antara manusia dengan Allah itu hanya Rasulullah. Itu yang buat seseorang hamba itu bisa sampai kepada Allah SWT lewat Rasulullah. Makanya di dalam Quran itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah memulainya dengan menyebut namanya Bismillah. Kemudian diakhiri dengan surah An-Nas, manusia. Manusia. Para ulama mengatakan bahwa ada sir di sini. Kenapa Allah memulai kitabnya dengan menyebut namanya dan mengakhirinya dengan menyebut kata manusia? Itu sebagian ulama sufi mengatakan, menunjukkan bahwasanya seseorang itu tidak bisa sampai kepada Allah SWT, tidak bisa dekat kepada Allah kecuali lewat perantara manusia. Siapa manusianya? Rasulullah SAW. Manusianya Rasulullah. Itulah perantara manusia untuk sampai kepada Allah.
Tidak ada seorang manusia, semuanya, rasul, nabi, para wali, semuanya tidak bisa kenal sama Allah SWT, tidak bisa dekat dengan Allah kecuali lewat perantara Rasulullah SAW. Para nabi, para rasul, semuanya mereka bisa dekat mengenal Allah SWT karena lewat Rasulullah, lewat perantara Rasulullah. Nah, kita beruntung karena menjadi umat Rasulullah langsung, menjadi umat Rasulullah langsung. Maka bersyukur kita karena dijadikan oleh Allah SWT salah satu dari umat Rasulullah. Jadi tidak ada petunjuk kecuali petunjuknya Rasulullah. Wala zada illa taqwa. Tidak ada bekal kecuali takwa. Jadi kita di dunia ini dalam rangka mencari bekal untuk kita hidup di akhirat. Perjalanan kita ini masih panjang. Kita sudah melewati alam roh, sudah satu alam. Kemudian alam rahim, selama 9 bulan kita dalam perut ibu kita sudah kita lewati. Alhamdulillah sudah kita lewati. Nah, sekarang kita berada di alam ketiga, alam dunia. Nanti kita akan masuk lagi setelah ini, setelah kita mati, alam barzakh, alam yang keempat. Setelah alam barzakh nanti masuk, setelah dibangkitkan dari kubur, pindah ke alam mahsyar, alam hisab. Kemudian akan ditimbang amalnya, kemudian akan melewati sirat, baru ke surga atau menang. Masih panjang perjalanan kita ini. Maka karena perjalanan kita ini jauh panjang, maka bekalnya harus banyak. Kalau tak punya bekal, nanti bisa kelaparan nanti di jalan. Orang kalau mau pergi jauh, dari sini nak pergi Jakarta, harus punya bekal. Kalau tak bekal, tak ada duit, tak ada apa yang bisa dibawa, bisa mati di jalan. Begitu juga kita perjalanan akhirat ini masih jauh kita. Maka di dunia inilah kita persiapkan bekal yang banyak. Bekalnya adalah amal soleh, amal ibadah. Bekal kita. Maka rugi kita kalau sampai hidup di dunia ini tidak kita gunakan untuk beramal soleh, tidak kita gunakan untuk mencari bekal yang banyak. Mumpung kita masih diberi umur oleh Allah, maka kita gunakan kehidupan dunia ini untuk mencari bekal, memperbanyak bekal kita, untuk menuju ke alam akhirat sebelum kita mati. Kalau sudah mati, tidak bisa lagi sudah. Kalau sudah mati, tidak bisa ibadah lagi. Jadi tidak ada bekal kecuali takwa. Jadi bekal kita untuk menghadap Allah SWT hanya takwa. Kalau kita tidak punya ketakwaan kepada Allah SWT, maka rugilah kita dan tidak akan bisa kita menghadap Allah SWT. Wala amala illa sabar, dan tidak ada amal kecuali sabar, kata beliau. Jadi amal yang harus kita lakukan di dunia ini adalah sabar. Karena di dunia ini memang Allah hidupkan kita di dunia ini untuk menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini tanpa ujian, tanpa cobaan, tidak ada. Baik itu orang mukmin, muslim, kafir, musyrik, semuanya akan diuji oleh Allah SWT. Semuanya akan diuji. Karena untuk itulah kita dihidupkan di dunia ini. Jadi harus persiapan kita adalah sabar. Itu sudah janji Allah SWT. La amal illa sabar. Tidak ada amal yang harus kita lakukan kecuali sabar ini. Sabar kita melaksanakan perintah Allah, sabar kita puasa, menahan makan minum, sabar kita sembahyang setiap waktu kita sabar, harus meluangkan waktu kita, tinggalkan dulu kerjaan kita, lakukan sembahyang, jamaah di mushola, jamaah di masjid, itu harus sabar, harus sabar. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, kata Allah, firman Allah, perintahkan keluargamu untuk sembahyang, salat, dan sabarlah melakukan sembahyang, sabar melakukan salat itu. Nah, ini makalah dari Al-Imam Sahal bin Abdullah Tusturi rahimahullah. Mudah-mudahan makalah beliau ini bisa jadi wawasan keilmuan kita, menambah wawasan keilmuan kita, menjadi pelajaran bagi kita, dan bisa kita amalkan. Tadi 7 pokok ajaran kaum sufi. Saya ulang lagi, 7 pokok ajaran kaum sufi. Pertama, berpegang teguh kepada kitab Allah. Kedua, mengikuti sunnah Rasulullah, makan halal. Kemudian yang keempat, menahan diri dari mengganggu dan menyakiti makhluk Allah SWT, tidak mengganggu dan menyakiti makhluk Allah. Kemudian yang kelima, menjauhi dosa, menghindari perbuatan dosa, berusaha untuk semaksimal mungkin. Kemudian yang keenam, bertobat, senantiasa istighfar tiap hari. Yang ketujuh adalah menunaikan, melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak makhluk Allah. Semoga kajian singkat kita di sore hari ini bermanfaat. Insyaallah mudah-mudahan kita diberi oleh Allah panjang umur, sehat walafiat. Besok sore seperti biasa kita akan berzikir bersama, dilanjutkan dengan
muzakarah seperti sekarang ini. Mari kita akhiri majlis kita ini dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Allamana Allah wa iyyakum ilmat tuqa wal adab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.